Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat tersebut sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, hanya satu di atas, jamaah Masjid Al-Aqsa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan hadis sumber Riyadhus Shalihin tentang bab fadilah. Pada pagi hari ini saya bertugas untuk melanjutkan bab fadilah daripada azan. Banyak hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, namun saya ambil beberapa hadis. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Ivan nggak ada ya? Yang pertama adalah keutamaan dan fadilah bagi yang azan atau orangnya disebut muazin. Kemudian perintah menyerukan azan. Kemudian yang ketiga adalah perintah bagi yang mendengarkan azan. Kemudian perintah untuk doa dan apa keutamaan fadilah daripada doa azan tersebut. Baik, kita mulai dari yang pertama. Keutamaan atau fadilah bagi yang azan atau muazin. Saya bacakan hadisnya, hadis 1033. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awal, thumma lam yajidu illa tahimu alaih, lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fil tahjiri, lastabaku ilaih walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la utauhuma walau habwa. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andaikan saja orang-orang mengetahui pahala dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara berundi, pasti mereka berundi untuk mendapatkannya. Andaikan mereka mengetahui pahala berangkat di awal waktu, pasti mereka berlomba untuk mendapatkannya. Dan andaikan mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, pasti mereka menghadiri keduanya walaupun dengan merangkak. Muttafaq alaih. Ya, ini kalau dilihat dari urut-urutannya, azan disebut yang pertama. Ya, seperti kemarin ada Ustadz Irwansah
bicara tentang sirah nabawiyah, urutan-urutan pertama itu memang ada di dalam hadis. Jadi keutamaan kandungan dari hadis tersebut adalah keutamaan azan dan soft pertama yang paling disebut pertama tadi. Ivan nggak ada. Banyak orang yang tidak mengetahui hakikat ibadah dan pahala besar lagi sempurna yang terkandung di dalamnya. Jadi azan dan soft pertama, waduh, kita nggak tahu pahalanya seperti apa sampai disebut berundi tadi itu. Boleh berundi untuk mendapatkan hal-hal utama tersebut. Jadi ibadah tidak bisa gugur bagi seseorang apabila dia mampu untuk melakukannya. Inilah keutamaan daripada muazin dan digabung dengan soft pertama dan sholat subuh dan sholat isya. Kemudian saya bacakan hadis yang kedua masih tentang keutamaan atau fadilah bagi yang azan atau muazin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muadzinu atwalun nasi a'naqa yaumal qiyamah. Dari Muawiyah radhiyallahu an berkata, pernah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muazin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Masya Allah. Jadi kayak paling tinggi nanti di hari kiamat ya. Kita berlomba-lomba nih untuk azan ini. Jadi nggak hanya Ivan aja. Saya insya Allah bisa, tapi suaranya udah nggak kayak dulu lagi. Jadi ini hadis dari Sholihin yang menjelaskan fadilah bagi yang muazin atau yang azan. Kemudian yang berikutnya adalah perintah menyerukan azan. Hadisnya agak panjang, jadi saya baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadanya, kulihat Anda menyenangi kambing dan lembah padang pasir. Apabila Anda berada di kambing Anda atau lembah Anda, lalu Anda menyerukan azan untuk sholat, maka angkatlah suara azan dengan menyerukan azan tersebut. Sebab tidaklah sepanjang suara para muazin itu terdengar oleh jin, manusia, dan apapun jua, melainkan semuanya itu akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ini kandungannya adalah azan adalah merupakan hak waktu, baik untuk sholat sendiri maupun sholat jamaah. Jadi kalau sholat sendiri azan lebih bagus karena akan menjadi saksi di hari kiamat. Siapapun mendengar suara azan, baik jin, manusia dan benda-benda mati, akan menjadi saksi di kelak di hari kiamat. Sebaiknya kaum muslimin mengangkat muazin yang keras atau lantang suaranya. Nah, ini udah kita mulai lakukan di masjid kita. Mencintai kambing dan lembah adalah perbuatan kaum salafus soleh, lebih-lebih di waktu terjadi banyak fitnah.
Ya ini jadi kita dianjurkan untuk selalu azan meskipun sholat sendiri maupun jamaah. Kadang kita kalau di musola-musola umum itu ada yang pengen cepet-cepet, ya kalau mau azan kan paling cuma sebentar, jadi sebaiknya azan dulu, nggak langsung iqomah. Ada yang orang pengen praktis aja, langsung iqomah gitu. Nah kalau melihat begini, suara azan pada saat kita di mall, pada saat kita di rest area, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat gitu. Jadi nggak harus melantung-lantung, tapi yang penting benar bacaannya. Nah itu. Kalau untuk musola umum, saya kira itu cukup sih. Ya. Kalau benar didengarnya juga enak gitu. Jadi alangkah bagusnya kita mulai membenarkan lafaz azan. Kalau kita di rumah sama keluarga, azan juga bagus. Kemudian di dalam kandungan hadis ini yaitu perintah bagi yang mendengarkan azan. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Sami'tu wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza sami'tuhun nidaa faqulu kama yaqulul muadzin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Nah, ini udah kita sering lakukan. Mungkin perlu kita tanya para ustadz tentang yang azannya subuh ya, yang as-sholatu khairum minan naum ya. Itu kalau dulu guru ngaji saya membalasnya tidak as-sholatu khairum minan naum. Nah, ini saya juga penasaran, saya pengen tanya ustadz juga itu. Jadi kalau dulu guru ngaji saya mengajarkan sodakta wa barota wa ana minas syahidin. Tapi kalau lihat hadis ini plek apa yang disampaikan oleh muazin. Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin. Ini muttafaq alaih, hadisnya hadis sahih. Jadi itu perintah bagi yang mendengarkan azan. Kemudian yang terakhir adalah doa azan. Doa ini Masya Allah luar biasa fadilahnya. Jadi kita harus membenarkan doa azan bagi muazin maupun bagi yang mendengarkan. Pelan-pelan ya kita baca agar gak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ad pakai dal wa'attah, bukan wa'addah, wa'attah pakai ta. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nah ini yang ada orang innaka la tukhliful mi'at itu tidak ada di dalam hadis itu. Jadi ini mungkin kita semua bisa membenarkan terus doa setelah azan.
bisa kita baca-baca lagi di rumah karena manfaatnya sangat luar biasa. Dari Jubair radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ketika mendengar panggilan azan mengucapkan doa yang saya bacakan tadi, ya, yang artinya adalah, wahai Allah pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang tegak, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Maka wajib baginya syafaat di hari kiamat. Jadi kalimat yang terakhir ini yang penting ini. Maka wajib baginya syafaat di hari kiamat. Kandungannya adalah doa ini dibaca setelah muazin selesai mengumandangkan azannya, bukan pada saat muazin azan. Ya, ini kita udah sama-sama ketahui. Kalau di waktu sholat, pada saat sholat dianjurkan berdoa. Tapi kalau azan itu sesudahnya. Orang yang berdoa dengan doa yang tadi pasti mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Jadi luar biasa emang doa atau fadilah daripada doa azan bagi yang azan maupun bagi yang mendengarkannya. Insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari kiamat seperti yang disampaikan oleh hadis tersebut. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.